Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, saudara sekalian, bertemu kembali di mata kuliah MPP MPI S1. Kita hari ini sampai pada pembahasan hasil, bagaimana menulis hasil, bagaimana mendeskripsikan hasil, selanjutnya bagaimana mendiskusikan, ya, bagaimana membuat diskusi, merumuskan atau menulis diskusi hasil penelitian atau pembahasan dan konklusi. Oke, hal ini yang sering menjadi kebingungan di kalangan mahasiswa. Oke, saudara sekalian, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nyambung dengan yang kemarin. Sebelumnya sudah membahas bagaimana menyusun judul, merumuskan judul berdasarkan taksonomi, rumusan judul penelitian. Dilanjutkan dengan bagaimana membuat latar belakang, rumusan masalah, kemarin sudah disampaikan. Bagaimana pula membuat landasan teori tentang previous research yang kemarin sudah disampaikan. Previous research itu mereview hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli. Ini kata-kata terakhir ini penting, sehingga tidak ada lagi previous research terdahulu itu dari sama-sama skripsi, termasuk tesis dan disertasi, kecuali tesis dan disertasi itu sudah dipublikasi di jurnal. Kalau tidak, ya belum masuk kalangan ahli. Ini menjadi penting, ya. Akhirnya metode juga kemarin sudah kita tegaskan bahwa metode itu ya menuliskan apa saja yang dilakukan oleh seorang peneliti. Kalau proposal ya calon peneliti, tentang apa saja, tentang metode apa saja yang mau digunakan, ya kan, tentang bagaimana metode, kalau mau metode itu angket, bagaimana proses angket itu dibuat, ya kan, bagaimana uji validitas, bagaimana uji reliabilitas, dijelaskan semua. Kemudian nanti diberikan kepada siapa responden, berapa besarnya, bagaimana memilih responden, bagaimana menentukan responden, mengapa respondennya itu mereka itu jelaskan semuanya. Jadi ceritakan apa yang memang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian itu. Dan berarti jangan ditulis, jangan menulis apa yang tidak dilakukan. Karena tradisi di mahasiswa itu copy paste dari yang sudah ada, tanpa tahu bahwa apa yang ditulis itu sebenarnya nggak dilakukan. Nah, itu yang nggak benar. Yang paling banyak itu kualitatif, langkah-langkahnya, langkah-langkah analisis, bahkan dibuat diagram lengkap, Creswell, walaupun terjemahannya. Sementara itu tidak dilakukan, itu bukan. Bahkan di dalam metode penelitian kemarin sudah ditegaskan, tidak perlu, bahkan tidak harus ada kutipan, tidak apa-apa. Yang penting itu bagian dari perjalanan pelaksanaan penelitian Anda. Oke, kita akan masuk ke bagaimana menulis hasil. Saudara sekalian, ya, hasil penelitian itu sebenarnya ditarik dari rumusan masalah yang nanti menjadi tujuan penelitian. Ya,
dan akhirnya ditarik ke hasil penelitian. Makanya penting dipahami, karena selama ini terutama di penelitian kualitatif ya, karena penelitian kualitatif itu bab 3 kan bukan lagi metode penelitian. Nah, akhirnya ditarik-tarik nggak jelas. Bahkan nanti ada subjudul itu diambil dari judul skripsinya di bab 4. Nah, itu kan repot. Seharusnya nanti hasil penelitian itu ya yang ditarik dari rumusan masalah itu nanti akan mewarnai. Jadi kalau penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif itu metode kan di bab 1, akhirnya di bab 1. Bab 2 itu landasan teori, maka bab 3 itu seharusnya ditarik dari ini. Bab 3 itu seharusnya ini diwujud ini hasil penelitian yang pertama, atau rumusan masalah yang pertama itu nanti akan menjadi hasil penelitian, akan ditarik ke sini. Jadi deskripsi atau wujud memburuknya terkait dengan bahwa pandemi itu mempengaruhi memburuknya kompetensi siswa. Maka bab 3 itu berbicara ini. Bab 4 itu ini apa bukti kalau pandemi itu mempengaruhi terjadinya buruknya kompetensi siswa. Bab 5-nya ini implikasi. Sehingga kalau dijabarkan ya berarti seperti ini. Sistematika penulisan skripsi. Nah ini ya, ini biar benar. Jadi bab 1-nya itu apa, latar belakang, ya, kemudian apa, landasan teori ya, terus yang ketiga itu ditarik dari sini. Jadi ini ini yang ketiga ini ditarik aja, set ini. Maka bab ketiga ini tarik. Nah ini. Jadi bab ketiganya ini, bab 4-nya ini, bab 5-nya ini. Nah, bab 6-nya kesimpulan. Nah ini. Jadi akan lebih enak sehingga tidak tumpang tindih. Tidak ada pengulangan lainnya. Ya. Ini bab lagi. Bab 1, bab 2. Ini akan menjadi apa ya? Nah, ini seperti ini. Jadi dari 3 rumusan masalah yang kemudian ditarik menjadi result, urutan tadi kan rumusan masalah menjadi tujuan ya untuk ini mengungkap ini kan wujud memburuknya, mengungkap apa bukti, mengungkap bagaimana atau mengapa pandemi itu berimplikasi pada munculnya semakin memburuknya kompetensi yang buruk itu. Nah ini saudara sekalian, ini menjadi ini penting ya. Oke, kita kembali ke hasil penelitian. Hasil penelitian ditarik dari rumusan masalah tadi. Rumusan masalah kemarin sudah kita sampaikan ada 3 ya. Cara berpikirnya begitu, ada deskriptif ya, jangan deskriptif semua, nanti bukan tesis gitu, bukan skripsi gitu.
Nah, deskripsi itu menjelaskan atau mengelaborasi atau menginvestigasi atau mengungkap Z-nya. Maka penelitian itu selalu bicara X dan Z. Istilah X dan Z itu tidak mesti penelitian kuantitatif. Semua penelitian kualitatif pun harus berbicara X dan Z, ya kan? Maunya strategi kepala sekolah dalam menciptakan budaya belajar di masa COVID, karena disadari di masa COVID itu budaya belajar kacau, ya kan, buyar, ambiar, ya kan, menurun drastis, mengalami degradasi, ya kan. Kalau judul seperti itu berarti apa? Ya, strategi kepala sekolah itu X-nya, Y-nya apa? Y-nya semakin memburuknya budaya sekolah. Nah, nanti akan kita lihat. Ya, berarti pertanyaan pertama, hasil penelitian yang pertama itu deskripsi tentang wujud memburuknya atau budaya sekolah yang semakin ambiar itu, yang semakin mengalami degradasi. Nah, pertanyaan yang hasil penelitian yang kedua ini menjadi bab berapa? Bab 34 ya, bab 4. Berarti apa bukti strategi lah itu kan. X-nya kan strategi. Strategi kepala sekolah, ya kan, dapat mempengaruhi terjadinya itu, ya kan. Ya kan, kita bicara tadi strategi kan. Apakah ada strategi yang dilakukan kepala sekolah terkait dengan, atau selama ini ada apa itu? Ya, selanjutnya yang ketiga ini bab 5, nanti bicara mengapa strategi kepala sekolah itu dapat itu. Ini elaborasi. Jangan-jangan bukan strategi kepala sekolah, tapi kreativitas para guru, itu nanti penelitian. Ya, bisa dipahami ya, hasil penelitian itu ya sebenarnya ditarik dari rumusan masalah, tujuan, ya, dan hasil penelitian. Hasil penelitian itu kalau kuantitatif sih, karena ada bab 3 itu metode penelitian, maka bab 4 itu ya adakah itu, adakah hubungan X dengan X mempengaruhi Z. Kalau X-nya 2 berarti X1 Z, X2 terhadap Z. Maka kalau dilanjutkan mengapa, lah itu seharusnya penelitian sampai sana. Mengapa X1 dan XZ itu mempengaruhi X1 dan X2 mempengaruhi Z? Itu berarti nanti bisa di bab 4 itu semua berbicara seperti itu. Baru bab 5 itu kesimpulan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi mendeskripsikan apa yang ada di dalam hasil penelitian. Jadi hasil penelitian hanya memaparkan apa yang ada, belum ada pemanaan, sehingga tidak perlu ada kutipan-kutipan, kecuali itu berdasarkan wawancara dengan siapa itu boleh, karena itu bagian dari hasil kan, boleh. Jadi kesimpulannya hasil penelitian ya ada 3 ini: deskriptif, kritis, dan implikatif atau transformatif. Nanti ada cara berpikirnya. Oke, ini yang tadi kita sampaikan. Nah, kalau melihat dari sistematika berpikir ya ini, namanya ketika kita berbicara tentang bagaimana kepemimpinan itu berdampak pada adanya proses implementasi kebijakan. Ini kan sampaikan MPI. Apakah kepemimpinannya itu mempengaruhi penerapan kebijakan-kebijakan yang semakin baik? Ini terutama di masa COVID ini kan banyak yang mengalami anomali di bidang, di sekolahan, di lembaga pendidikan. Maka butuh, umpamanya ini kalau berarti kan judulnya
kepemimpinan kepala sekolah atau model atau style atau itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolahan. Apakah kebijakan di sekolahan itu betul-betul dipengaruhi oleh model kepemimpinan kepala sekolah? Berarti di bagian A diberikan yang pertama tadi kan, ini kan ada 3. Deskripsinya bagaimana proses implementasi ini terjadi di sekolah. Nah, di sini ada menggunakan teori deskriptif, ya metodenya observasi, mapping, data sekunder boleh, bukan data. Hasilnya berarti form, order, aturan, proses, sistem. Pembahasannya itu nanti di. Oke, yang kedua berarti faktor-faktor, berarti X-nya. Bagaimana kepemimpinan itu kepemimpinan sekolah itu berkaitan dengan Z tadi, ya. Terus kalau tidak memilih implementasi transformasi, maka kalau begitu bagaimana model implementasinya? Coba diperhatikan di setiap pertanyaan itu metodenya berbeda. Itu artinya data yang digunakan berbeda. Di sini ada form, order, proses. Di sini ada reason, motivasi, fact. Ini berarti kajian hasilnya berarti beda ya antara satu dengan lain. Oke, saudara sekalian, itu ya karena perlu dipahami bahwa proses berpikir penelitian itu ya seperti itu, teori, konsep, variabel, indikator, data. Makanya ini harus dipahami perjalanan penelitian itu kan. Oke, ya ini sekali lagi hasil penelitian itu memaparkan apa yang ditemukan di dalam penelitian, ya nanti bingkainya itu bingkai deskriptif, kritis, dan implikatif atau transformatif. Sehingga penelitian itu ya seharusnya ada 3 jenis pertanyaan ini, jangan hanya satu, walaupun bentuknya 3 itu bentuknya deskriptif semua, enggak jelas itu. Jadi deskriptif, kritis, implikatif, atau pilih transformatif, itu aja. Ya pertanyaan ya walaupun sama-sama pertanyaan bagaimana wujud dari memburuknya kompetensi siswa, Y-nya. Jadi pertama itu bicara Y-nya, kedua bicara X-nya yang membahas X yang mempengaruhi terjadinya Z. Jadi tidak sembarang X gitu. Yang ketiga, mengapa X itu berimplikasi pada munculnya Z, itu aja. Oke, gitu aja. Jadi hasil penelitian hanya membahas itu, hanya memaparkan apa yang perlu dipaparkan, ya, tidak lebih. Ya, kita akan perbesar biar ini udah. Ya, pembahasan. Jadi pembahasan hasil penelitian. Apa yang ditulis di paragraf-paragraf itu? Yang pertama, ringkasan hasil penelitian. Apa yang baru lah istilahnya, apa yang mengejutkan itu, apa yang baru. Oleh karena itu kalau penelitian itu tidak berbasis kemarin 3 itu ada trending, ada kontroversi, atau yang ketiga apa? Ancaman atau yang sesuatu yang mendesak, ya makanya tidak ada yang mengejutkan. Kalau penelitian tidak ada menghasilkan yang mengejutkan, ya bukan penelitian. Itu hanya replikasi dari yang banyak ditulis orang. Maka harus memenuhi 3 kemarin itu. Penelitian, tolong dicatat, penelitian, ya kan? Penelitian itu kan mengungkap apa? Atau judul penelitian itu minimal ya, bukan minimal, seharusnya terkait dengan 3 hal, salah satu dari 3 hal atau 2 dari 3 boleh. Yang pertama dicatat, yang pertama itu namanya tren.
yang sedang banyak dibicarakan orang. Sekarang itu trennya kan dikaitkan dengan COVID, ya kan? Bukan COVID-nya yang langsung mempengaruhi, tapi dari munculnya COVID-19 yang sekarang katanya udah bermutasi bermacam-macam itu, tapi tetap aja yang di mindset masyarakat ya COVID-19 itulah, ya virus corona lah gitu. Virus corona itu kan akhirnya muncul kebijakan pemerintah, ada pembatasan berkomunikasi dengan orang lain, muncullah namanya social distancing, ada muncul physical distancing dan sebagainya. Atau yang di awal-awal itu muncul namanya WFH, kerja dari rumah. Muncullah online learning, muncullah pembelajaran daring. Daring itu dalam jejaring. Akhirnya muridnya neng omah, gurunya neng omah. Atau lama-lama muridnya tetap di rumah, gurunya neng sekolahan. Gurunya ngajar tapi muridnya aduh. Ya. Muncul persoalan karena di Indonesia ini awal munculnya COVID itu sangat mendadak dengan perkembangan dan kebijakan pendidikan secara umum di Indonesia. Kita tidak mengira kalau pembelajaran online itu harus diterapkan. Ya, memang ada sisi positifnya munculnya COVID-19 kan. Dengan munculnya COVID-19 dipaksalah Indonesia, yaitu mengenal atau efektif menerapkan pembelajaran online. Walaupun ya muncullah banyak kasus karena kesiapan guru, kesiapan orang tua, kesiapannya banyak. Muncullah di sisi murid lah, walaupun sebenarnya guru juga mengalami, ya kan, problem memilih platform pembelajaran daring karena semuanya berisiko. Menggunakan Zoom meeting itu kalau biayanya berat dan laptopnya harus support. Kalau laptopnya nggak support juga akan menjadi masalah, ya. Laptopnya harus bagus. Oke. Ya, persoalan muncullah platform, ada Zoom mahal. Google Meet itu juga tidak mudah karena kamera laptopnya harus bagus. Kalau dengan HP nggak sempurna karena bagaimana mau nge-share materi dan sebagainya. Artinya banyak masalah. Belum ke namanya abilitas, kemampuan guru dalam menerapkan, ya kan, menerapkan model-model pembelajaran online itu tidak semuanya guru siap. Jujur aja katakan seperti itu. Lah apalagi masyarakat, apalagi orang tua, apalagi anak. Memang anak-anak kita tuh dikenal anak milenial, ya kan, tapi ternyata masih banyak. Mereka ya bisa jadi ya tidak rata atau lebih banyak problemnya daripada kelancarannya. Ya, apalagi di kelas SD, kelas SMP, di Pantura, sekolah swasta, itu nanti trouble-nya banyak sekali ya. Minimal ada 3 lah problemnya. Problem yang pertama teknologi, ya, karena tadi teknologi dari device-nya saja. Kalau pembelajaran online menggunakan HP, namanya layar kecil, ya kan, dan biasanya lebih banyak digunakan untuk main game, WA, ya kan, Twitter, Facebook, Instagram, kemudian Telegram dan sebagainya, daripada untuk pembelajaran. Ya, problem itu bisa jadi satu rumah ternyata HP cuma satu, coba dibawa ayahnya bekerja, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Bagaimana proses pembelajaran bisa terjadi? Banyak seabrek masalah. Akhirnya muncul namanya dampak teknologi itu yang mestinya memberikan kemudahan tapi munculkan banyak kesulitan. Itu real masalah. Nah, penelitian-penelitian yang seperti itu keren, banyak dicari para publisher, para jurnal, ya. Oke, saudara sekalian, penelitian kalau bicara tren ya seperti itu. Umpamanya kesulitan anak-anak SD, kesulitan anak-anak MI dalam mengikuti pembelajaran daring, ya kan.
atau dikaitkan dengan strategi guru dalam mengatasi semakin memburuknya tadi kompetensi siswa, semakin memburuknya semangat atau motivasi belajar, semakin rendahnya pemahaman siswa. Itu kan butuh penelitian. Jadi kalau sampai MPI bisa jadi bagaimana strategi pengelolaan pembelajaran online, pembelajaran virtual untuk mengatasi semakin memburuknya penguasaan siswa. Itu bisa jadi. Itu tren. Yang kedua kontroversi. Kontroversi itu ya sesuatu yang masyarakat banyak itu menyepakati, tapi ternyata ada hal-hal yang beda. Apa contohnya? Orang mengatakan bahwa mayoritas anak-anak mengalami kesulitan, mengalami rendahnya kompetensi, semakin memburuknya penguasaan atau pemahaman siswa. Ternyata sampai menemukan ada lembaga yang di pinggiran Pantura, swasta lagi, ternyata mereka tetap semangat dengan daring dan kesadaran masyarakat yang luar biasa. Wah, itu diteliti, karena ini berarti ada sesuatu, model pengelolaan seperti apa, kepemimpinan kepala sekolahnya seperti apa, ini kok lain ini, bagaimana strategi strategi pengelolaan kelas virtualnya seperti apa, bagaimana pola pendampingan guru, pola perhatian orang tua, dan bagaimana pola komunikasi. Itu wilayah-wilayah MPI semua. Komunikasi antara madrasah atau sekolah dengan masyarakat. Model komunikasi seperti apa yang digunakan sehingga terjadi kompromi, sehingga terjadi saling kerjasama yang luar biasa. Itu penelitian kalau seperti ini luar biasa, bagus sekali. Yang ketiga ada namanya sebuah ancaman yang mendesak. Kalau tidak ditangani ini masalah. Ya tadi munculnya pembelajaran online, ini disadari atau tidak, itu muncul trouble, banyak anak-anak nggak belajar daripada yang belajar, betul kan? Anak-anak ya ada sekolah di rumah, tapi lebih banyak bermain daripada, ya. Maka ini menjadi masalah bagi generasi di masa mendatang. Berarti ada generasi yang lulusan SD tapi nanti lulus masuk SMP, tapi pikirannya isi SD, karena sebenarnya dia belum move on, belum memahami ke-SD-nya, tetapi dipaksa harus lulus. Iya kan? Kalau enggak gimana? Ya kan? SMP begitu juga, sudah masuk SMA tapi dia tidak paham di SMP. SMA kuliah tapi belum paham SMA, pun masalah. Sehingga ada bahasanya namanya ada fatroh generasi fatroh. Levelnya naik tapi pikirannya masih tetap. Jadi anak kuliahan tapi pikirannya kayak anak SMA, karena dia SMA belum lulus harusnya. Oke, saudara sekalian, coba cermati. Oleh karena itu, bagian pertama itu ada hasil penelitian, menulis tentang hasil penelitian apa sih yang mengejutkan, sesuatu yang sebelumnya kurang diperhatikan atau kurang disadari, atau sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Coba ini. Bentar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, refleksi hasil penelitian. Ya kan? Apakah hasil penelitian merupakan akhiran dari suatu awalan? Ya. Jadi apakah hasil penelitian tentang strategi pengelolaan kelas virtual, ya, itu berarti merupakan akhir dari suatu awalan, atau hasil penelitian itu merupakan awalan dari suatu akhiran? Ya tentu ini kalau sebagai suatu akhiran untuk memprediksi ke depan, bahwa hasil penelitian ini untuk apa? Untuk jadikan prediksi ke depan. Ya tadi, kalau penelitian ini seperti ini, maka di masa mendatang akan terjadi generasi seperti ini, ya kan?
Kalau model pembelajaran online ini terus seperti ini tanpa ada upaya baik pemerintah maupun masyarakat dan lembaga-lembaga, cenderung ya kayak menyerah gitu. Iya, karena memang nyatanya ya karena ini disebut wah ini pandemi, ini musibah. Sehingga kalau kondisi seperti ini kan yang terjadi apa? Generasi ke depan kita seperti apa? Bahkan sudah mulai muncul anak-anak SMP. Ya, karena tadi orang tuanya kerja, anaknya di rumah, tidak ada yang ngawasi, akhirnya terjadilah ya hamil, narkoba dan sebagainya itu. Banyak terjadi. Ini kan bahaya. Moral, dari sisi moral, kemudian tentang kualitas generasi di masa mendatang ini diprediksi. Yang berikutnya, interpretasi hasil penelitian. Apa makna dari hasil penelitian tersebut? Apakah hasil penelitian tersebut memiliki makna terbuka atau makna tersembunyi? Ya kan? Terbuka itu artinya apakah hasil penelitian itu kemudian bisa untuk membaca, ya tadi memprediksi, kemudian mentransformasi, atau mana tersembunyi. Oh, ini kalau dibiarkan akan muncul hal-hal yang suatu saat akan terjadi ledakan. Ledakan apa? Ledakan generasi yang tidak berkualitas. Ledakan yang orangnya larinya kemana-mana. Kualitas generasi itu bisa ya bisa bermain, ya nabrak secara karambol, bisa ke ekonomi ke depan, profesi ke depan, kemudian bagaimana kehidupan keluarga ke depan. Coba anak-anak yang kuliah sejak semester 1 sampai semester 2 belum pernah ketemu dosennya, belum tahu namanya gedung. Sementara interaksi, karena ini kenyataan, ya kan? Kuliah di SMP, apalagi SD, yang paling banyak itu menggunakan WA. Bisa dibayangkan, interaksinya menjadi payah. Nah, kalau ternyata nanti di perguruan tinggi itu yang favorit ternyata juga pakai WA juga, guru kan akhirnya tidak bisa mengendalikan, dosen tidak bisa berkomunikasi langsung, tidak bisa mengarahkan, apalagi menegur kan. Oh, itu bisa menjadi, hasil penelitian ini bisa menjadi prediktor dari yang akan terjadi. Ya, yang keempat, komparasi hasil penelitian. Apa beda penelitian kita dengan penelitian terdahulu? Yaitu disinilah yang tadi namanya novelty. Maka di preface research itu seharusnya jangan sekedar memajang daftar pustaka, ada 10 yang tentu saja tidak ada skripsi, tidak ada tesis, tidak ada disertasi. Artikel jurnal artikel yang dipublish di jurnal. Utamanya kalau toh di jurnal lokal yang nasional ya yang Sinta 2 lah. Minimal kan gitu. Tapi kalau pengen maju ya Sinta 2 boleh, tapi harus ada yang internasional terindeks, Scopus kan gitu. Kan sudah saya berikan. Itu kemudian tidak sekedar ditata berjajar, tapi dipetakan. Dipetakan sesuai dengan tema namanya, ya kan? Kalau strategi kepala sekolah dalam menciptakan budaya belajar, berarti sampean harus menemukan artikel-artikel jurnal, karena artikel jurnal itu pasti berbasis penelitian. Itu yang ada 2 tema pokok ini. Yang pertama itu strategi kepala sekolah, yang kedua budaya sekolah, budaya belajar di sekolah. 2 ini, maka referensi yang ada di skripsi sampean tidak ada buku, tidak ada artikel atau sumber manapun yang tidak berjudul strategi kepala sekolah dan budaya belajar. Itu aja. Ini yang menjadi pengingat semuanya. Diingat
bahwa referensi yang ada di skripsi Anda itu hanya judul-judul buku maupun artikel yang judulnya itu terkait langsung dengan ada berapa tema di penelitian sampean. Kalau judulnya strategi kepala sekolah ya dalam menciptakan budaya belajar, berarti ada budaya belajar dan berarti ada pembahasan tentang kepala sekolah dan strategi yang diterapkan. Jadi intinya kepala sekolah boleh kepala sekolah tentang bahasa Inggrisnya prinsipal atau head master atau apa head of school, headmaster atau yang terkenal yang biasa dikenal itu prinsipal atau prinsipal. Jadi the principal strategy itu boleh, tapi jangan ada judul-judul yang tidak terkait. Kalau nanti pengelolaan kelas berarti ya teori tentang pengelolaan kelas, ya pengelolaan guru dalam peran guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan penguasaan materi. Berarti teorinya apa? Teori utamanya berarti peran guru. Di situ ada classroom management, ada pengelolaan kelas, dan itu penguasaan materi siswa atau academic performance achievement itu boleh. Berarti nanti yang ada di dalam tuh penelitian Anda yang tadi berjudul peran guru dalam mengelola kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa, maka buku-buku atau artikel yang ada dicatat itu. Berarti peran guru, teacher's role atau the role of teacher, kemudian classroom management, pengelolaan kelas. Yang ketiga berarti apa? Iya, student achievement, student performance atau academic performance, itu aja. Yang tidak ada judul itu tidak boleh dimasukkan. Ya kan, apalagi judul-judul yang orang hubungan plus dengan judul, jangan pernah dimasukkan di dalam referensi Anda. Itu akan mengganggu, ya. Jadi bedakan, maka dijelaskan hasil penelitian ini itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan di mana? Dielaborasi, ya kan? Karena hasil penelitian itu, pembahasan hasil penelitian itu seharusnya porsinya lebih besar dari latar belakang, lebih besar dari pemaparan landasan teori. Dan core-nya dari sini ini, ya kan? Core-nya dari sini. Nanti akan kita lihatkan, ya kan? Akan kita perlihatkan, akan kita lihat ya. Coba kita lihatkan frase penulisan ini, saya ambil dari sebuah jurnal. Ya, akan saya lihatkan berapa persen porsi ini. Porsi iya. Mana. Nah ini saya ambilkan dari sebuah jurnal, ya. Jadi penting. Nah ini nih, ya. Berapa ini? Berapa persen? Hasil dan pembahasan itu besarnya 60% dari total naskah seharusnya. Jadi kalau hasil itu sekitar 20%, maka pembahasan itu 40%. Ya, ini penting dan ini valid digunakan oleh jurnal terindeks Scopus. Oke, ya. Bisa dipahami ya? Jadi sama 60% itu hasil penelitian dan pembahasannya. Berarti kalau 60% ya berarti bisa 50-50, bisa 25-35 atau 20-40. Ya. Jangan dibalik, ya kan? Jangan dibalik. Latar belakangnya panjang lebar, landasan teorinya panjang lebar. Sementara yang sangat penting justru kecil, yaitu apa? Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Oke ya, berarti yang keempat itu komparasi. Jelaskan apa bedanya. Bedanya ada di mana?
Ya. Oke, setelah dikomparasi, yang kelima adalah sekarang apa? Ya kan, know what. Dengan hasil penelitian itu, terus apa yang action plan apa yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik? Nah, di sini pembahasan itu menuju sana. Jadi kalau strategi kepala sekolah ternyata belum secara maksimal bisa menciptakan budaya belajar menjadi lebih bagus, sementara kreativitas guru juga belum bisa maksimal, maka perlu rekomendasi penelitian itu dibahas dalam pembahasan hasil penelitian. Demikian pula ketika berbicara tentang pengelolaan pembelajaran virtual, itu juga berdampak pada kurang maksimalnya peran kompetensi dan kualifikasi guru mamanya. Ya kan? Kompetensi guru itu menjadi rapuh. Ya karena interaksi guru dan murid itu jauh. Murid bisa menghindar, mahasiswa aja bisa kan gitu kan. Betul nggak? Pakai Zoom Meet, tapi sampean hanya memunculkan fotonya. Kita kan nggak tahu sampean sedang apa, sudah mandi belum, ya kan? Apakah belajarnya tuh mendengarkan apa yang dijelaskan dosennya, atau jangan-jangan tinggal tidur. Apalagi foto yang tampak itu awal sampai akhir, kan payah itu. Interaksinya hanya beberapa orang. Itu kan menjadi dampaknya ya banyak. Ya kualitas otomatis nanti kompetensi siswa juga. Kompetensi mahasiswa juga akan menjadi masalah ke depan. Gimana kuliah 1 tahun tapi nggak dapat apa-apa, mahasiswa tapi cara berpikirnya bukan mahasiswa. Lah seperti ini dialami anak adik-adik kita di SD, MI, Sanawiyah, SMP, SMA. Itu dialami seluruh Indonesia secara mayoritas. Ya kan, kalau dibiarkan, wah ini bahaya. Maka disinilah istilah know what. Sekarang apa? Dengan hasil penelitian ini action plan apa yang dibutuhkan? Bagaimana cara untuk mengubah? Bagaimana untuk mengubah? Bagaimana agar keadaan yang ada ini menjadi lebih baik? Ini semua dibahas dalam pembahasan hasil penelitian. Oke, saya kira cukup. Ini kisi-kisi nanti bisa dilihat, saya kirim nanti ya. Sekarang kesimpulan yang terakhir. Bagaimana menyusun kesimpulan? Selama ini kesimpulan itu difotokopi, di copy paste dari hasil penelitian. Tidak, kesimpulan tidak boleh di copy paste dari hasil penelitian. Deskripsi sederhana. Ketika Anda menyaksikan, namanya sampean duduk di lobi mana di rumah sakit lah atau di kampus kantor FITK, sampean duduk di pojokan, kemudian menyaksikan ada orang laki-laki berkacamata, nyangklong tas gitu atau tas di punggung, kemudian 1 jam lamanya dia tuh berjalan ke sana kemari, ke barat, ke timur, sambil melihat jamnya lagi, lihat lagi terus, nggak ada senyumnya sedikit. Kesimpulan Anda apa? Ini orang 1 jam berjalan ke timur, ke barat, saya hitung kok 50 kali. 50 kali ke barat, ke 50 kali ke timur, balik ke sana kembali, berarti ada 100 kali. Kesimpulannya kalau ditarik dari teks, berarti seharusnya kan kesimpulannya dalam 1 jam laki-laki tersebut mundar-mandir berjalan ke arah barat dan timur itu sebanyak 100 kali. Melihat jamnya, arlojinya, jam tangannya, itu saya lihat dalam 100 kali mundar-mandir itu saya lihat ada 40 kali. Mata menatap ke depan 10 kali. Kemudian menampakkan kecemasannya, tidak ada senyumnya, hanya sesekali, hanya tak hitung senyum 2 kali, itu pun terpaksa. Lah kalau data itu ditarik kesimpulannya bicara seperti itu, padahal kesimpulannya apa? Betul, kesimpulannya orang ini lagi bingung karena nunggu anaknya yang katanya mau ketemu di kampus, ternyata sudah 1 jam nggak datang-datang.
Sementara dia ditunggu di kerjaannya, dia lagi stres karena mikir banyak hal, sementara yang ditunggu nggak datang. Jadi kalimat stres, kalimat bingung nunggu anaknya itu kan nggak muncul dalam teks. Teksnya apa? Mondar mandir 100 kali, melihat jam 40 kali, senyum hanya 2-3 kali, itu pun terpaksa, wajahnya menegangkan dan sebagainya. Pakaiannya padahal necis, tasnya dicangklong di belakang, di punggung. Itu teks. Kesimpulan itu di luar teks. Ini ingat ya. Kesimpulan itu ada di luar teks. Kesimpulannya orang tersebut lagi nunggu temennya, lagi nunggu anaknya, lagi nunggu koleganya, tapi 1 jam nggak datang-datang. Sementara dia punya janji dengan yang lain. Itu. Jadi kesimpulannya cemas, bingung, stres. Itu kalimat bingung, stres dan sebagainya itu nggak muncul dalam teks. Oke, apa ya? Kalau begitu, apa saja yang harus ditulis dalam kesimpulan? Yang pertama, temuan terpenting. Tadi yang mengagetkan tadi kan. Diangkat lagi di sini yang berbeda dengan teman-teman sebelumnya. Sebab kalau temunya sama dengan sebelumnya, maka sama saja Pak, penelitian itu sebenarnya tidak ada yang baru, tidak ada gunanya. Nggak banyak manfaat. Toh sudah ditemukan orang lain. Yang kedua, sumbangan keilmuan. Apakah konsep yang digunakan atau metode yang dipakai dapat memberi sumbangan tertentu dalam pengembangan sebuah disiplin ilmu atau apa? Jelaskan. Kalau tidak ada sumbangan apapun, tak apa. Jelaskan. Temuan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan atau menciptakan budaya belajar itu ternyata efektif. Strateginya strategi apa? Strategi digunakan apa? Lah itu nanti kok bisa secara efektif mengubah dari budaya belajar yang tadinya kurang bagus, ternyata dengan strateginya menjadi kuat sekali. Nah ini, ya itu akan bagus. Ya, yang kedua itu sumbangnya apa? Ya, jelaskan dengan penulisan yang bagus, yang logis gitu. Yang ketiga adalah keterbatasan penelitian. Katakan studi ini terbatas hanya pada 1 periode waktu, ya kan? Mungkin metodenya, mungkin respondennya, mungkin skupnya, mungkin kajiannya hanya dengan metode survei pengamatan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan yang memperhatikan atau mengakomodir aspek atau dimensi yang belum diteliti oleh studi ini, sehingga memungkinkan muncul studi-studi lanjutan, atau boleh dikatakan bahkan yang biasanya kalau di penelitian, kalau di jurnal internasional disebutkan butuh penelitian seperti ini untuk melengkapi, untuk menyempurnakan penelitian ini. Saya kira itu. Oke, saudara sekalian, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kesimpulannya ada 3 materi yang sebenarnya cukup tebal. Nanti kita bisa ulas berikutnya, mungkin di pertemuan berikutnya sambil share, sambil kita besok akan membahas tentang bagaimana menulis abstrak dan menulis kata kunci di dalam abstrak. Yang materi hari ini saya tekankan lagi, yang pertama adalah bagaimana menulis hasil penelitian atau result. Yang kedua, pembahasan atau discussion, ya, discussion of the result of research, yang kemudian conclusion. Saya kira cukup, semoga bisa dipahami. Yang belum bisa dipahami silakan nanti disampaikan melalui grup WA, melalui grup WA kelompok aja, grup ya, bukan japri, nanti repot. Kalau melalui grup nanti kan pertanyaan 1 orang nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dicermati video ini, semoga bisa menjadi panduan Anda dalam belajar. Anda menyelesaikan tugas menyusun skripsi, menyusun proposal yang ditugaskan Anda 3. Semoga bisa diselesaikan. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.